Pernahkah Anda, Anda yang sedang mendengarkan obrolan kita saat ini, pernahkah Anda berhenti di lampu merah pada jam 3 pagi? Situasi yang sangat familiar. Kan? Bayangkan situasinya. Jalanan itu benar-benar kosong, aspalnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan, visibilitas sempurna. Tidak ada pejalan kaki yang menyeberang, dan sama sekali tidak ada sorot lampu mobil lain dari arah manapun. Benar-benar sepi. Iya, sepi total. Anda tahu pasti bahwa tidak ada bahaya sama sekali kalau Anda terus melaju. Secara logika, aman untuk jalan terus. Tapi, Anda memindahkan kaki Anda dari pedal gas. Anda menginjak rem. Betul, Anda menginjak rem, berhenti total, dan duduk di sana dalam keheningan mobil Anda, menunggu lampu merah itu berubah menjadi hijau. Lalu, mungkin Anda pernah bertanya pada diri sendiri pada momen sepi itu, mengapa saya tetap berhenti? Pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa saya tunduk pada lampu ini ketika akal sehat saya dengan jelas mengatakan bahwa, ya, sangat aman untuk terus melaju? Nah, itu dia. Ini adalah salah satu momen kecil dalam keseharian kita. Tapi kalau ditarik benang merahnya, momen ini menyimpan pertanyaan raksasa tentang fondasi dunia tempat kita hidup. Di obrolan mendalam kita kali ini, kita akan membongkar pertanyaan tersebut. Dan kita punya materi yang luar biasa untuk itu. Betul sekali. Kita menggunakan tumpukan sumber materi yang sangat memukau. Sebuah kumpulan esai berjudul The Authority of Law, Essays on Law and Morality, karya filsuf hukum Joseph Raz. Ini bukan sekedar kumpulan teori hukum yang membosankan. Sama sekali bukan. Ini adalah lensa. Lensa untuk melihat bagaimana masyarakat kita, termasuk Anda yang sedang mendengarkan, bersedia untuk diatur. Tepat. Apa hukum, yang pada dasarnya adalah konstruksi buatan manusia, punya keberanian untuk mengklaim otoritas atas kebebasan Anda dan saya? Itu klaim yang sangat besar ya. Sangat besar. Dan apa sebenarnya yang membedakan aturan hukum yang mengikat seluruh negara dari sekedar aturan klub olahraga, asosiasi hobi, atau kebiasaan sosial di lingkungan Anda? Ini adalah jalan pintas bagi Anda untuk memahami tulang punggung operasional masyarakat kita. Jadi kita akan melihat bahwa hukum bukan sekedar daftar perintah acak. Betul, melainkan sebuah institusi yang sangat kompleks. Institusi yang pada intinya meminta kita untuk menyerahkan sebagian dari otonomi rasional kita. Nah, pemikiran tentang menyerahkan otonomi rasional itu sendiri, rasanya sudah terdengar seperti sebuah konflik. Memang penuh konflik. Kalau dipikir-pikir, kita sejak kecil selalu diajarkan untuk menjadi manusia yang rasional, kan? Kita diajarkan untuk bertindak berdasarkan keseimbangan alasan. Menimbang baik dan buruknya. Tepat. Kita melihat sebuah situasi, kita menimbang pro dan kontra, melihat risikonya, lalu kita memutuskan tindakan terbaik berdasarkan perhitungan tersebut. Lalu, di tengah-tengah proses berpikir kritis itu, muncullah otoritas hukum. Yang pada dasarnya berkata, lakukan ini karena hukum menyuruhmu melakukannya. Iya, bukankah tunduk pada otoritas, terutama ketika kita merasa perintah tersebut mungkin tidak masuk akal dalam situasi yang spesifik, seperti di lampu merah jam 3 pagi tadi, itu sebenarnya bertentangan dengan rasionalitas dan otonomi kita sebagai manusia yang bebas? Anda baru saja menyentuh apa yang sering diperdebatkan oleh para filsuf sebagai inti dari paradoks otoritas. Paradoks otoritas. Betul, paradoksnya berbunyi seperti ini. Jika Anda sebagai individu selalu bertindak berdasarkan penilaian Anda sendiri tentang apa yang terbaik, lalu untuk apa ada otoritas? Masuk akal. Kalau saya sudah tahu yang terbaik, saya tidak butuh disuruh. Persis. Jika sebuah otoritas menyuruh Anda melakukan apa yang memang sudah akan Anda lakukan, otoritas itu menjadi tidak berguna. Terus bagaimana kalau sebaliknya? Nah, jika otoritas menyuruh Anda melakukan sesuatu yang menurut perhitungan rasional Anda salah atau tidak efisien, maka tunduk kepadanya tampaknya sangat tidak rasional. Kita seperti terjebak. Memang, bagaimana kita keluar dari jebakan pemikiran ini? Joseph Raz memberikan jalan keluar yang sangat elegan. Ia membongkar paradoks ini dengan meminta kita mengamati perbedaan tajam antara tindakan meminta dan memerintah. Meminta dan memerintah. Oke, mari kita bedah ini. Bayangkan saya meminta Anda untuk meminjamkan saya sejumlah uang. Permintaan saya itu pada dasarnya hanya menambah satu beban alasan lagi ke atas timbangan pengambilan keputusan di kepala Anda. Jadi saya menimbangnya bersama alasan lain. Betul. Anda mempertimbangkan permintaan saya bersama faktor-faktor lain. Apakah Anda sedang punya uang ekstra bulan ini?
Apakah Anda mempercayai saya untuk mengembalikannya, atau apakah Anda butuh uang itu untuk hal lain? Pada akhirnya, Anda tetap memegang kendali penuh. Anda yang menimbang semuanya. Iya, permintaan itu hanya menjadi salah satu pertimbangan saya saja. Kalau saya merasa alasan untuk menolak lebih berat, ya saya akan menolak. Dan Anda tidak punya hak untuk marah atau menghukum saya, karena sejak awal esensinya Anda hanya meminta. Karena proses kalkulasinya tetap ada di tangan Anda. Tepat sekali. Lalu bagaimana dengan perintah? Sebuah perintah yang datang dari otoritas bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Perintah tidak dimaksudkan untuk sekedar ditambahkan sebagai beban baru di atas timbangan-pertimbangan Anda. Jadi bukan sekedar faktor tambahan, Bukan. Perintah justru dimaksudkan untuk menggantikan seluruh proses menimbang-nimbang tersebut. Disinilah Razen memperkenalkan salah satu konsepnya yang paling terkenal. alasan eksklusioner. Betul, konsep alasan eksklusioner. Atau alasan yang menyingkirkan alasan-alasan lain. Alasan eksklusioner ini adalah alasan tingkat kedua. Tingkat kedua maksudnya bagaimana? Ini bukan sekedar alasan untuk melakukan sesuatu, melainkan sebuah alasan bagi Anda untuk tidak bertindak berdasarkan alasan-alasan rasional Anda yang lain. Saya mengerti. Jadi otoritas hukum tidak hanya menginstruksikan Anda untuk berhenti di lampu merah, tetapi juga menginstruksikan Anda untuk menyingkirkan semua perhitungan pribadi Anda tentang seberapa sepi jalanan tersebut atau seberapa terburu-burunya Anda. Tepat, Anda diminta untuk menyingkirkan semua pertimbangan itu. Itu cara yang sangat menarik untuk memvisualisasikannya. Jadi alih-alih meletakkan beban baru di atas timbangan keputusan saya, otoritas hukum itu pada dasarnya datang dan mengambil timbangan itu dari tangan saya. Mereka menyita timbangannya. Iya, mereka bilang, kami yang menimbang, kamu tinggal jalankan hasilnya. Kalau kita bawa lagi ke jalanan kosong di malam hari, analogi ini sangat masuk akal. Sangat aplikatif. Coba bayangkan jika di setiap persimpangan jalan tidak ada lampu lalu lintas atau aturan hak jalan. Saya harus menghitung semuanya sendiri dari nol setiap kali saya sampai di perempatan. Itu akan sangat melelahkan. Benar, saya harus menghitung kecepatan mobil saya, memperkirakan jarak pandang, menebak apakah mobil dari arah berlawanan akan melambat atau malah ngebut. Melakukan itu di setiap perempatan, probabilitas tabrakannya akan sangat tinggi. Karena kita rentan salah perhitungan. Jadi, manfaat dari otoritas hukum di sini adalah kita secara sukarela melepaskan beban untuk membentuk penilaian kita sendiri di setiap momen. Hukum mengambil alih beban kognitif itu demi efisiensi dan keamanan bersama. Otoritas berkata, berhenti menimbang probabilitas kecelakaan, patuhi saja lampu ini. Dan itulah nilai guna yang paling esensial dari sebuah otoritas di tengah masyarakat. Untuk mempermudah hidup kita sebenarnya. Betul. Otoritas hadir untuk menyelesaikan masalah koordinasi sosial dengan menyederhanakan pengambilan keputusan secara masif. Kita mengorbankan sedikit otonomi rasional kita agar kita bisa hidup berdampingan tanpa kekacauan yang konstan. Pengorbanan yang sepadan. Namun, ketika kita menyadari seberapa besar kekuatan yang diklaim oleh hukum atas diri kita, Kekuatan untuk mendikte apa yang boleh dan tidak boleh kita pertimbangkan, kan? ya, kita secara alami dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih berat. Dari mana tepatnya hukum mendapatkan keabsahan untuk menuntut hal tersebut dari kita? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan ini telah membelah pemikiran para filsuf selama berabad-abad. Apakah hukum itu harus adil dan bermoral agar bisa diakui sebagai hukum yang sah? Pertanyaan yang krusial. Karena kalau kita melihat sejarah, ada begitu banyak sistem hukum yang sangat opresif, diskriminatif, dan jelas-jelas tidak bermoral. Telah banyak contohnya. Namun, pada masanya, sistem tersebut diakui sebagai hukum yang berlaku. Jika hukum memiliki kekuatan magis berupa alasan eksklusioner tadi, yang memaksa kita membuang pertimbangan pribadi, apakah sebuah aturan tiba-tiba kehilangan statusnya sebagai hukum hanya karena aturan itu jahat? Atau dengan kata lain, apakah validitas hukum bergantung pada moralitas universal? Tepat. Apakah hukum harus baik untuk menjadi hukum? Disinilah analisis Ras mengambil posisi yang sangat tegas. Ia adalah salah satu pembela utama dari tradisi pemikiran yang disebut positivisme hukum. Positivisme hukum? Ras memaparkan argumennya melalui apa yang ia rumuskan sebagai tesis sumber. Tesis ini dengan sangat jernih menyatakan bahwa keberadaan dan isi dari hukum murni merupakan masalah fakta sosial dan sama sekali bukan argumen moral. Jadi keberadaannya adalah fakta sosial? Benar.
Sebuah aturan menjadi hukum yang valid bukan karena aturan itu mencerminkan keadilan ilahi atau moralitas tertinggi, melainkan karena aturan itu bersumber dari fakta-fakta sosial dan institusional tertentu yang bisa diobservasi oleh manusia. Fakta yang bisa diobservasi, misalnya apa? Misalnya aturan itu disahkan melalui prosedur pemungutan suara yang benar oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau diputuskan oleh pengadilan melalui mekanisme preseden yang secara resmi diakui oleh negara. Oke, jadi memisahkan secara radikal antara apa itu hukum secara faktual dan apa yang seharusnya menjadi hukum secara moral. Pemisahan yang sangat tegas. Kita sebenarnya sering melakukan pemisahan ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Bayangkan Anda sedang membaca berita tentang putusan seorang hakim di pengadilan. Anda mungkin pernah berpikir atau berdiskusi dengan teman, oh, hakim ini sangat brilian secara teknis. Ia membaca undang-undang dengan sangat teliti. Betul, dan menerapkan preseden dengan akurasi yang luar biasa. Tetapi, putusannya terasa sangat kaku dan tidak adil secara moral. Nah, itu contoh yang sempurna. Ketika kita membuat pernyataan seperti itu, kita sedang memisahkan antara keterampilan hukum seseorang dan karakter moral dari hasil akhirnya. Tepat. Penerapan hukum adalah satu wilayah yang bertumpu pada sumber sosial dan teknis, sedangkan perdebatan tentang apakah hukum itu adil adalah wilayah kritik moral. Hukum tidak mendapatkan sertifikat moral otomatis hanya karena ia dicetak di atas kertas yang berstempel negara. Anda menangkap esensinya dengan sangat akurat. Pemisahan dalam cara kita mengevaluasi hakim tadi membuktikan poin utama kaum positivis. Tapi ini bukan berarti mereka tidak peduli dengan moralitas, kan? Sama sekali bukan. Penting untuk dicatat bahwa tesis sumber ini tidak berarti bahwa ras atau para positivis lainnya membenci moralitas atau menganggap moralitas tidak penting. Sebaliknya, tesis sumber justru dirancang untuk menjernihkan pandangan kita tentang cara kerja masyarakat. Menjernihkan seperti apa? Coba kita pikirkan konsekuensi dari argumen sebaliknya. Jika kita mengikuti kubu hukum alam yang mengklaim bahwa sebuah aturan harus bermoral terlebih dahulu sebelum bisa disebut hukum, kita akan menghadapi masalah praktis yang luar biasa besar. Masalah seperti apa? Bagaimana kita bisa menjadikan hukum sebagai panduan publik yang objektif jika setiap individu atau setiap polisi harus berdebat terlebih dahulu tentang filosofi moral di balik sebuah undang-undang sebelum mereka mengakuinya? Wah, koordinasi sosial yang kita bicarakan di awal tadi akan hancur lebur. Pasti hancur. Kalau setiap orang menolak mematuhi lampu merah karena menurut filosofi moral pribadi mereka, warna merah tidak pantas merepresentasikan larangan, jalanan akan kacau. Akan terjadi kelumpuhan total. Jadi demi fungsinya sebagai standar publik, hukum harus bisa diidentifikasi murni dari fakta sosialnya, terlepas dari apakah kita setuju dengan isi hukumnya atau tidak. Betul, hukum adalah artefak sosial. Ia diciptakan oleh manusia melalui institusi-institusi yang disepakati. Dan karena ia diciptakan oleh manusia, ia mewarisi semua keterbatasan penciptanya. Nah, poin tentang keterbatasan pencipta ini membawa kita ke sebuah dilema baru. Jika hukum murni didasarkan pada sumber-sumber yang dibuat oleh manusia, seperti teks cetak undang-undang atau catatan panjang putusan hakim, manusia itu kan sangat buruk dalam memprediksi masa depan. Sangat buruk. Bahasa manusia juga memiliki batasnya. Kata-kata bisa bermakna ganda. Niat pembuat undang-undang di masa lalu bisa sangat kabur jika dibaca hari ini. Belum lagi perkembangan zaman. Ya, teknologi terus menciptakan skenario baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu, apa yang terjadi ketika sumber sosial itu bungkam? Apakah selalu ada jawaban hukum yang pasti untuk setiap konflik yang Anda bawa ke pengadilan? Pertanyaan Anda menembus jantung dari salah satu perdebatan paling legendaris dalam teori hukum modern. Oh ya? Siapa melawan siapa? Di satu sisi, ada filsuf seperti Ronald Dworkin yang sangat percaya pada kesempurnaan sistem hukum. Dworkin berpendapat bahwa hukum tidak pernah benar-benar memiliki celah yang kosong. Tidak ada celah sama sekali. Menurutnya begitu. Ia bilang, bahkan ketika teks undang-undang tidak memberikan jawaban yang eksplisit, akan selalu ada prinsip-prinsip moral laten yang mendasari sistem hukum tersebut. Prinsip yang bisa ditarik oleh hakim untuk menemukan satu jawaban yang benar untuk setiap kasus. Menarik. Lalu apa pandangan Raz? Melalui lensa tesis sumber, Raz mematahkan pandangan Dworkin ini secara fundamental. Bagi Raz, karena hukum sangat bergantung pada bahasa manusia dan niat manusia yang pada dasarnya bisa kabur dan tidak pasti, maka kekosongan atau celah hukum adalah realitas tak terhindarkan. Jadi celah itu nyata. Sangat nyata. Kita harus menyingkirkan ilusi bahwa hukum adalah ensiklopedia magis yang memiliki jawaban untuk segalanya.
Mari kita buat ini lebih konkret. Ada satu contoh klasik di dunia hukum yang sangat saya sukai untuk menggambarkan kebuntuan bahasa ini. Silakan. Bayangkan Dewan Kota membuat aturan sederhana yang dipasang di depan taman kota. Aturannya berbunyi, dilarang membawa kendaraan ke dalam taman. Niat awalnya jelas. Mereka ingin taman bebas dari mobil yang bising dan berbahaya. Tentu, itu masuk akal. Jika ada mobil masuk, aturannya jelas melarang. Jika orang berjalan kaki, aturannya jelas membolehkan. Itu adalah area inti dari kata kendaraan. Tetapi masalahnya muncul di area abu-abu. Nah, ini bagian yang menarik. Bagaimana jika ada pengunjung yang masuk menggunakan kursi roda bermotor? Atau remaja yang meluncur menggunakan skateboard? Atau anak kecil yang mengendarai mobil mainan listrik. Betul. Apakah benda-benda itu kendaraan? Di titik inilah teks hukum, niat pembuat undang-undang bertahun-tahun lalu, dan bahasa manusia benar-benar kehabisan suara. Sumber sosialnya gagal memberikan jawaban spesifik. Inilah celah hukum yang menganga lebar. Contoh taman itu merangkum inti masalahnya dengan sempurna. Ketika berhadapan dengan area abu-abu seperti skateboard atau mobil mainan listrik itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim jika kasusnya masuk ke pengadilan? Mereka tidak bisa menolak kasusnya, kan? Tentu tidak bisa. Ini adalah titik kritisnya. Hakim tidak diperbolehkan secara institusional untuk sekedar mengangkat bahu dan berkata kepada para pihak, maaf, undang-undangnya tidak jelas, saya tidak mau membuat putusan, silakan selesaikan sendiri. Pengadilan memiliki kewajiban untuk memutus perkara. Betul. Karena hukum tertulis tidak memberikan jawaban, hakim terpaksa menggunakan diskresi mereka. Analisis RAS menunjukkan bahwa pada momen inilah hakim berubah peran. Berubah dari sekedar menerapkan menjadi apa? Mereka tidak lagi sekedar menerapkan hukum yang sudah ada karena hukumnya memang belum mengatur hal itu. Mereka secara efektif melangkah keluar dan menciptakan aturan hukum yang baru. Wow, mereka bertindak seperti miniatur pembuat undang-undang pada momen tersebut? Persis. Dan ketika hakim menciptakan aturan baru ini, misalnya mereka akhirnya memutuskan bahwa kursi roda bermotor bukanlah kendaraan dalam konteks larangan di taman, mereka tidak lagi hanya membaca teks mati? Mereka butuh dasar lain. Ya, mereka harus mencari pembenaran di luar hukum positif itu sendiri. Mereka mungkin melihat pada pertimbangan ekstralegal seperti kebijakan publik yang mendukung disabilitas, moralitas, atau akal sehat umum. Sangat tepat. Ini sangat masuk akal. Dan ini mematahkan mitos bahwa hakim hanyalah mesin kalkulator mekanis yang memasukkan fakta di satu sisi dan mengeluarkan putusan di sisi lain. Terutama dalam sistem peradilan yang sangat bergantung pada putusan masa lalu atau common law, di mana putusan hakim ini akan menjadi aturan baru bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Nah, pandangan ini memunculkan keraguan baru. Keraguan apa itu? Jika hakim dapat dengan leluasa menggunakan pertimbangan moral atau kebijakan publik mereka sendiri untuk menciptakan aturan yang mengikat masyarakat, dan jika hukum itu sendiri hanyalah sekumpulan aturan buatan manusia tanpa jaminan keadilan universal, lalu di mana letak perbedaannya dengan institusi lain? Institusi seperti apa maksudnya? Misalnya klub catur lokal atau asosiasi tenis. Mereka juga punya buku aturan. Mereka punya wasit atau panitia yang bertugas menyelesaikan sengketa antar anggota. Tentu. Dan wasit tersebut juga pasti menggunakan diskresinya ketika menghadapi situasi aneh dalam pertandingan yang tidak tertulis jelas di buku aturan klub. Mengapa hukum negara bisa mengklaim otoritas yang begitu absolut atas hidup Anda, yang jauh melampaui otoritas wasit klub catur? Itu pertanyaan yang membuat kita harus menengok kembali ke realitas kekuasaan. Kalau saya tidak setuju dengan keputusan wasit klub catur, dampak terburuknya adalah saya merasa kesal. Saya berhenti bermain catur hari itu, atau saya membatalkan keanggotaan saya dari klub tersebut. Klub catur tidak bisa menyita rumah saya atau memenjarakan saya. Benar sekali. Jadi pasti ada sesuatu yang secara struktural sangat berbeda antara hukum negara dan sekedar kumpulan aturan sosial lainnya. Perbedaan krusial itu terletak pada sifat institusional hukum, dan secara lebih spesifik, terletak pada kehadiran apa yang diidentifikasi oleh RAS sebagai institusi primer. Institusi primer. Pengadilan negara dan lembaga penegak hukum adalah contoh utama dari institusi primer ini, dan ada satu karakteristik yang membuat pengadilan negara sangat unik dan membedakannya dari wasit klub catur. Apa karakteristik unik itu? Bersiaplah, karena ini adalah fakta operasional hukum yang paling mengejutkan.
Keputusan sebuah pengadilan memiliki otoritas penuh dan mengikat Anda, bahkan jika keputusan pengadilan itu salah. Tunggu. Mari kita pastikan implikasi dari pernyataan ini benar-benar dipahami oleh pendengar. Silahkan. Anda mengatakan bahwa sebuah putusan pengadilan tetap mengikat secara hukum, bahkan jika hakim tersebut secara objektif telah salah membaca teks undang-undang, keliru menginterpretasikan preseden, atau membuat kesalahan logika yang fatal. Betul, tetap mengikat. Itu realitas yang cukup menakutkan. Itu berarti kekuatan absolut dari hukum sama sekali tidak bertumpu pada kesempurnaan argumen rasionalnya atau kebenaran absolut dari putusannya. Sama sekali tidak. Kekuatannya murni bertumpu pada finalitas otoritas institusinya. Jika hakim memutus bahwa Anda berutang sejumlah uang atau bersalah atas suatu tuduhan, properti Anda bisa dieksekusi, rekening bank Anda bisa dibekukan, atau kebebasan Anda bisa direnggut paksa. Dan Anda secara hukum terikat pada putusan tersebut. Sampai dan hanya jika putusan itu dibatalkan oleh pengadilan banding yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa salahnya putusan awal tersebut di mata para akademisi atau di mata keadilan. Penilaian Anda sangat tepat. Kemampuan mengerikan namun esensial untuk membuat penentu akhir yang mengikat secara definitif inilah yang menjadi fondasi dari sebuah sistem hukum. Untuk memberi kepastian akhir. Lepas dari kualitas putusannya. Bertolak dari fondasi institusional ini, Ras merangkum 3 karakteristik unik yang menunjukkan bagaimana hukum memposisikan dirinya secara superior di tengah tatanan masyarakat. 3 karakteristik. Apa yang pertama? Ciri yang pertama adalah bahwa sistem hukum tidak memberikan batas pada jangkauannya. Ia bersifat komprehensif. Berarti hukum mengklaim bahwa tidak ada satupun ranah kehidupan manusia yang berada di luar batas kewenangannya? Tidak ada yang kebal. Klub tenis hanya peduli pada bagaimana bola dipukul di lapangan. Mereka tidak peduli dengan siapa Anda menikah atau bagaimana Anda membayar pajak. Sebaliknya, hukum mengklaim otoritas untuk mengatur tata cara pernikahan Anda, warisan Anda, mendikte bagaimana Anda menjalankan bisnis, menentukan tindak kejahatan, hingga mengatur regulasi satelit di luar angkasa. Semuanya berpotensi menjadi objek hukum. Sifat komprehensif ini membuat hukum selalu hadir di setiap lapisan interaksi sosial. Lalu karakteristik yang kedua. Ciri yang kedua berkaitan dengan hierarki. Sistem hukum mengklaim dirinya tertinggi dalam komunitas tersebut. Ia secara absolut menempatkan dirinya di atas segala bentuk sistem institusional atau asosiasi lainnya. Ini seperti perbandingan dengan klub sosial tadi. Betul. Jika aturan internal klub hobi Anda mengharuskan anggotanya berkumpul setiap hari Minggu, namun kemudian pemerintah kota mengesahkan undang-undang yang melarang segala bentuk perkumpulan massal pada hari Minggu demi alasan kesehatan publik, maka undang-undang itu yang akan menyandraumin aturan klub. Hukum negara akan selalu menang. Hukum negara berhak membubarkan klub Anda dengan kekuatan paksa jika perlu. Tetapi klub Anda, betapapun besarnya, tidak akan pernah memiliki hak atau otoritas untuk membubarkan hukum negara. Hukum menempatkan dirinya sebagai puncak piramida otoritas. Logika hierarki yang sangat tepat. Dan hal ini membawa kita ke karakteristik ketiga dan terakhir. Apa itu? Meskipun hukum itu komprehensif dan tertinggi, ia tidak lantas terisolasi. Sistem hukum bersifat terbuka. Terbuka maksudnya bagaimana? Artinya, sistem hukum memiliki mekanisme internal yang memungkinkannya untuk menyerap, mengadopsi, dan memberikan kekuatan mengikat pada norma-norma yang pada awalnya berada di luar hukum. Hukum memiliki kemampuan untuk menghidupkan aturan-aturan privat atau kebiasaan lokal dan memasukkannya ke dalam pelindung otoritasnya. Seperti ketika kita membuat surat perjanjian bisnis atau kontrak kerja ya. Nah, contoh yang bagus. Perjanjian tertulis antara saya dan rekan bisnis saya adalah aturan privat yang kami ciptakan sendiri di ruang tamu kami. Tetapi, hukum kontrak negara memberikan kerangka terbuka yang mengatakan, jika kalian berdua sepakat dan memenuhi syarat tertentu, kami akan mengambil janji pribadi kalian itu dan kami akan memberikan kekuatan paksa negara di belakangnya. Tepat sekali. Jika rekan Anda melanggar janjinya, pengadilan negara akan turun tangan. Hukum mengadopsi norma yang diciptakan individu dan memberinya gigi yang tajam. Sifat yang terbuka inilah yang menjelaskan mengapa hukum bisa masuk ke pori-pori terdalam dari kehidupan sipil dan ekonomi kita tanpa harus menulis setiap aturan kecil sejak awal. Benar, kapasitas untuk menyerap dan memberikan sanksi pada norma di luar dirinya inilah yang pada akhirnya menyatukan seluruh bangunan sistem sosial di bawah satu payung otoritas besar yang terkoordinasi. Diskusi yang benar-benar membuka mata.
Mari kita tarik napas sejenak dan melihat kembali perjalanan pemikiran kita hari ini. Perjalanan yang cukup panjang. Kita telah menjelajahi fondasi yang menopang masyarakat, tempat Anda dan saya hidup setiap hari. Kita telah melihat bahwa hukum bukanlah saran ramah. Ia adalah institusi sosial raksasa yang menuntut kita menggunakan alasan eksklusioner dengan cara merampas timbangan-pertimbangan rasional dari tangan kita demi ketertiban bersama. Dan kita juga mengupas bagaimana hukum lahir murni sebagai fakta sosial manusiawi melalui tesis sumber. Betul, ia bukan cerminan langsung dari moralitas kosmik atau kebenaran ilahi. Karena ia diciptakan melalui bahasa manusia yang terbatas, hukum penuh dengan area abu-abu dan celah kosong, di mana hakim tidak punya pilihan selain berkreasi menciptakan aturan baru. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini, Bahwa seluruh struktur realitas sosial ini ditopang oleh institusi primer pengadilan yang klaim keputusannya tetap mengikat Anda. Tak peduli apakah hakim tersebut membuat kesalahan dalam prosesnya. Sistem ini sangat komprehensif, menduduki puncak supremasi otoritas, dan terus menyerap norma di luar dirinya. dan jika kita kembali ke pertanyaan mendasar, mengapa Anda, para pendengar, harus meluangkan waktu untuk memahami struktur filosofis ini? Kenapa ini penting bagi keseharian mereka? Relevansinya bagi Anda sangatlah nyata. Memahami arsitektur hukum ini membebaskan kita dari ilusi berbahaya bahwa hukum adalah teks suci tanpa cacat yang turun dari langit, yang tidak boleh dikritisi. Membuka mata kita. Sebaliknya, hal ini membuat kita melihat hukum dengan mata terbuka, persis seperti apa adanya, sebuah sistem navigasi sosial berskala raksasa yang dirancang, dijalankan, dan kadang disalahpahami oleh manusia. Sistem ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk mengkoordinasikan jutaan orang. Tetapi, ia juga memikul semua beban kecacatan dan batasan dari pembuatnya. Tepat. Pengetahuan ini tidak membuat kita menjadi pemberontak, melainkan membuat kita menjadi warga negara yang jauh lebih kritis. Kita mengerti mengapa kepatuhan itu diperlukan demi menghindari kekacauan, namun kita juga menjadi sangat sadar bahwa hukum selalu merupakan karya yang sedang berjalan. Sebuah instrumen sosial yang harus terus-menerus dievaluasi ketajamannya, bukan disembah secara membabi buta. Sangat setuju. Sebuah sistem navigasi buatan manusia yang luar biasa kompleks, namun tidak pernah sempurna. Sebagai penutup obrolan mendalam kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Mari kita dengar. Kita telah menyepakati bahwa otoritas hukum bertumpu pada fakta sosial, dan pada tingkat yang paling fundamental, otoritas itu bergantung pada kerelaan kolektif kita untuk menerimanya sebagai alasan eksklusioner yang mengesampingkan kalkulasi pribadi kita. Kerelaan untuk tunduk. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi pada struktur realitas masyarakat ketika Anda dan jutaan warga negara lainnya secara perlahan namun pasti mulai kehilangan kepercayaan dan berhenti menerima klaim otoritas tersebut dalam keseharian? Itu bayangan yang menakutkan. Bagaimana jika alasan eksklusioner itu kehilangan kekuatan majisnya di mata publik? Gedung-gedung pengadilan mungkin masih berdiri kokoh secara fisik, namun tanpa penerimaan kognitif kita terhadap otoritas mereka. Apakah institusi tersebut masih memegang hukum? Atau apakah mereka hanya tersisa sebagai ancaman kekerasan semata? Sebuah perenungan yang sangat dalam. Sesuatu yang sangat patut Anda pikirkan saat Anda memutuskan untuk berhenti atau tidak berhenti di lampu merah berikutnya. Terima kasih telah menemani kami mengurai kerumitan ini dalam obrolan mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.